Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya guys, Cak Kun, channel khusus yang game bahas manga. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys. Tekan juga tombol loncengnya. Matur, thank you. Fairy Tail chapter 65 dengan judul Elentir. Fairy Tail chapter 65 diawali dengan cover Wendy's dan juga Carla yang sedang berpakaian seperti layaknya nahkoda atau anak buah kapal. Scenes diawali ketika penyihir putih sedang terbangun. Terlihat penyihir putih seperti terengah-engah ketakutan. Di samping penyihir putih ada Toka yang sedang tidur. Di sana ada beberapa anggota grup Fairy Tail yang sedang menunggu mereka berdua. Melihat ada orang sekitarnya, penyihir putih terkejut dan bersiaga untuk menyerang. Namun ternyata itu adalah temannya sendiri, anggota dari guild Fairy Tail. Penyihir putih berkeringat dan meminta maaf serta meminta tolong untuk membawakan air. Dengan bergegas, penyihir putih membangunkan Toka dan memberinya air. Dia bilang kepada Toka kalau kita kehabisan waktu untuk Elentir. Toka pun terkejut dan bertanya, apakah kau juga termasuk Elentir? Sudah tidak mungkin bagiku untuk menyelamatkan Elentir, menurut penyihir putih. Jika Natsu dan teman-teman bisa mengalahkan Aldoron, aku mohon Toka, kau harus membawa mereka ke Elentir. Jadi menurut penyihir putih, jika Natsu dan teman-teman bisa mengalahkan Aldoron, setidaknya Natsu dan teman-teman bisa melakukan sesuatu untuk Elentir. Toka pun sedikit keberatan dan berkata, lalu kau berniat menggunakan tubuhku lagi? Penyihir putih menjawab, hanya itu cara agar bisa aku menyelamatkan Elentir. Begitu keras keinginan penyihir putih, sampai-sampai penyihir putih pun memohon dan bersujud kepada Toka. Dia berkata untuk menerima hukuman apapun demi menyelamatkannya. Kira-kira siapa ya Elentir ini, atau apa Elentir itu? Sampai-sampai penyihir putih memohon dan bersujud kepada Toka. Sungguh di luar dugaan guys. Toka menundukkan kepalanya dan berkata, tapi kita bahkan belum bilang ke Natsu sama dan yang lainnya. Hanya untuk sebentar aku harus menggunakan sihirmu, sahut penyihir putih. Penyihir putih pun mengambil segelas air yang tadinya diberikan kepada Toka. Toka berteriak dan mengingatkan kepada penyihir putih untuk tidak melakukan itu. Namun penyihir putih bersikeras dan tetap melakukannya. Dia tetap melakukannya dan meminta maaf kepada Toka, serta mengatakan kalau waktu yang telah kita lalui bersama tidaklah buruk. Dan tiba-tiba penyihir putih pun menghilang dari tempat tersebut guys. Toka gelisah dan mengatakan kalau itu bukanlah sihir yang mudah digunakan. Gawat, tolong bawakan aku air. Toka meminta air kepada anggota guild Fairy Tail. Scenes berpindah ke tempat di mana Natsu dan Lucy berada. Lucy terlihat berada di sebuah toilet umum, toilet wanita guys. Terlihat Lucy sedang berbalut handuk dan meminta tolong kepada Natsu, bisakah kau membelikan baju agar kita bisa segera kembali? Setelah bermain kejar-kejaran kemarin dengan Brandis, Lucy terjebak. Dan sekarang Lucy berada di tengah kota tanpa selai pakaian guys. Sungguh siang konyol ya. Natsu pun menjawab pertanyaan Lucy dan menolaknya. Dia tidak mau membeli pakaian wanita. Akan sangat buruk jika kau membiarkan lelaki seperti Natsu berbelanja. Begitulah jawab Happy. Kira-kira kalau Natsu yang belanja apa yang dibeli ya guys? Lucy pun menjawab, aku tidak peduli selama kita bisa kembali ke penginapan. Lalu Natsu pun berkata, kenapa kau tidak memakai pakaian roh saja? Lucy pun baru teringat kalau dia memanggil salah satu rohnya. Dia bisa menggunakan sebagian kekuatan dari roh tersebut dan berganti kostum sesuai dengan kekuatan roh yang dia miliki. Sepertinya Lucy pun memilih Virgo guys, dan Lucy berubah menjadi kostum maid. Sungguh kostum dengan tampilan yang menyolok ya guys. Tiba-tiba tubuh mereka bersinar. Natsu mengatakan kepada Lucy kalau tubuhmu menyala. Lucy pun mengatakan sebaliknya. Scenes berpindah di tempat yang berbeda di waktu yang bersamaan. Tiba-tiba Erza bersinar di hadapan Celal dan menghilang. Serta Grey juga bersinar di hadapan Juvia dan menghilang. Lalu Carla dan Wendy pun juga bersinar guys. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah penyihir putih melakukan sesuatu kepada mereka semua? Sepertinya penyihir putih melakukan sebuah sihir transportasi kepada mereka. Dan mereka pun tiba di suatu tempat yang asing guys. Mereka bertanya di manakah kita sekarang. Ternyata mereka semua telah terlempar di suatu tempat secara bersamaan.
Namun ada scene yang lucu guys, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari Lucy. Sebenarnya apa yang terjadi? Ternyata Lucy telah bersembunyi di balik batu dan mengatakan kalau bajunya tiba-tiba menghilang. Dengan spontan Natsu pun menjawab, biar aku lihat. Sungguh scene yang lucu adegan Lucy dan Natsu ini guys. Bagaimana bisa dan juga ini di mana aja Lucy. Erza mengatakan kalau seharusnya kita masih ada di Dramail. Tapi apa kita dipindahkan ke suatu tempat? Bagaimana ini aku bahkan tidak bisa memakai sihiro? Jawab Lucy. Sekarang pakailah ini. Grey pun meminjamkan jubahnya kepada Lucy. Ternyata semua anggota Fairy Tail yang dipindahkan ke tempat tersebut tidak bisa menggunakan sihirnya guys. Tiba-tiba ada seorang anak kecil yang menuju ke tempat Lucy sambil menyebut Lucy dengan sebutan mama. Mereka pun melihat ke arah anak tersebut dan kebingungan. Anak kecil itu bertanya kepada Lucy, "Mama, ini mama kan?" Semuanya terkejut dan mengatakan kalau Lucy punya anak. Ada yang lucu guys. Natsu berkata, mustahil Lucy bertelur. Scenes yang benar-benar lucu guys. Kurang lebih begini penampakannya di manga. Gimana menurut kalian guys? Saat semuanya terkejut, si Natsu ini selalu mengeluarkan statement yang lucu. Kembali ke scenes di mana anak kecil tersebut mengenali Lucy sebagai mamanya. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggil anak tersebut. "Nasya, sudah aku bilang untuk tidak pergi terlalu jauh," begitulah ucapnya. Semua terkejut dengan siapa yang memanggilnya. Ternyata yang memanggilnya memang benar-benar Lucy guys. Namun bukan Lucy yang berasal dari bumi, ini adalah Lucy yang berasal dari Edolas. Itu menjelaskan kenapa mereka semua tidak bisa menggunakan sihir. Natsu dan kawan-kawan dahulu kala pernah pergi ke tempat ini guys dan menyelesaikan sebuah misi di sini. Edolas adalah sebuah dunia yang mirip seperti dengan cermin. Di sana terdapat doppelganger milik mereka sendiri. Lucy dari Edolas dan Lucy dari bumi pun saling bertegur sapa. Mereka mengatakan kalau rasanya sudah lama sekali, bagaimana kabarmu? Erza dan Grey terkejut bagaimana bisa kita bisa sampai ke Edolas. Singkat cerita, Lucy dari Edolas pun bertegur sapa dengan mereka. Dan Lucy pun memperkenalkan kalau itu adalah anaknya yang bernama Nasya. Melihat hal tersebut, Lucy dari bumi malu sehingga wajahnya merah. Lucy bertanya, "Kenapa kalian bisa datang kemari?" Akhirnya Natsu dan kawan-kawan pun pergi ke guild Fairy Tail yang berada di Edolas guys. Anggota guild Fairy Tail yang ada di Edolas masih lengkap seperti biasa, namun di sini ada beberapa hal yang berbeda. Di sini terlihat Natsu yang dari Edo telah menjadi ayah dan memiliki anak. Lucy dari bumi wajahnya merah dan seperti mual mendengar pernyataan tersebut. Begitu juga dengan Grey dan Juvia. Grey dan Juvia di dunia ini juga sudah menikah. Mereka berdua memiliki seorang putra dan diberi nama Greyge. Sungguh guild yang sangat ramai ya guys. Baik guild Fairy Tail yang ada di bumi ataupun guild Fairy Tail yang ada di Edolas merupakan guild yang sangat ramai. Kembali ke scenes ke pokok permasalahan awal. Lucy dari Edolas bertanya, "Kenapa kalian bisa kemari dan apa tujuan kalian?" "Aku dengar kalian sendiri tidak tahu." Natsu pun membenarkannya. Lucy dari Edolas menjelaskan, "Mungkin saja Pangeran Mistogan di ibu kota yang melakukannya." Pangeran Mistogan adalah Jelal dalam versi Edolasnya ya guys. Tapi sebelum itu, saat ini Erza kita sedang berada di ibu kota. Apapun yang terjadi, jangan sampai kau bertemu dengan Nightwalker. Kau mungkin akan menyesalinya. Scenes berpindah masih di dalam Edolas ke suatu tempat di mana penyihir putih berada. Penyihir putih berkata, "Bukan, ini bukan Elentir, di mana aku." Walaupun begitu, aku juga memindahkan Natsu dan yang lainnya dengan Aqua Area. Mungkin aku terpisah dengan mereka. Jadi saat melakukan proses pemindahan atau yang disebut dengan Aqua Area, hanya penyihir putih satu-satunya yang terpisah dari mereka guys. Tapi kenapa ini aku tidak bisa memakai sihir? Kalau begini aku tidak akan bisa kembali ke dunia semula. Scenes berakhir guys. Bagaimana menurut kalian? Siapakah Elentir itu? Dan apakah Natsu dan kawan-kawan bisa melanjutkan misinya? Sepertinya Fairy Tail semakin seru ya guys. Demikian review Fairy Tail chapter 65. Kalau menurut kalian review ini bagus, jangan lupa tekan tombol like dan share video ini ya guys. Matur, thank you. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Matur.